Bisa dimulai? Baik. Sebelumnya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mahasiswa yang sudah datang pada saat ini untuk mengikuti praktikum pendidikan kesehatan tentang nafsa. Juga para mahasiswa yang mengikuti online, terima kasih sudah bergabung ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan berusaha menyampaikan praktikum materi tentang penyuluhan kesehatan nafsa atau bahaya nafsa. Jadi di sini nanti saya akan membacakan teorinya, kemudian saya akan memperagakan simulasi contoh penyuluhannya. Jadi yang pertama kita akan belajar teorinya dulu, bahwa pendidikan kesehatan itu merupakan suatu kegiatan di mana di situ ada individu atau kelompok belajar untuk berperilaku dan menanamkan kegiatan di bidang kesehatan. Kemudian di situ ada promosi kesehatannya. Jadi kurang lebihnya pendidikan kesehatan seperti itu. Sehingga nanti kalau kita memberikan pendidikan kesehatan, kita nanti akan belajar menyampaikan informasi terkait dengan materi saat ini, yaitu nafsa, kepada individu atau kelompok. Ya, kita juga ikut belajar ya. Di situ kita ikut belajar. Kalau misalnya ada individu yang bertanya, kita nanti berusaha menjawab. Kalau misalnya kita belum bisa menjawab, nanti kita akan nyari jawaban yang tepat ya di sesi berikutnya. Jadi kita juga turut belajar. Kemudian tujuan dari pendidikan kesehatan nanti untuk memodifikasi perilaku yang positif ya. Jadi kita memberikan penyuluhan kesehatan itu harapannya klien atau orang atau kelompok yang kita berikan penyuluhan itu mampu ya meningkat pengetahuannya tentang apa yang kita suluhkan dan mampu berperilaku yang lebih positif ya, terutama di bidang kesehatan. Misalnya kalau saat ini tentang nafsa, kita memberikan materi tentang nafsa, berarti kita menginformasikan mengenai nafsa yang kita sudah tahu dan responden mungkin atau klien mungkin belum tahu. Nah, kita sampaikan supaya nanti responden tahu, dan kalau tahu nanti bisa merubah perilaku menjadi lebih positif ya, lebih berhati-hati terhadap nafsa dan bisa menghindarinya ya, itu tujuannya. Kemudian alat dan bahan di dalam penyuluhan ini memang kita perlukan. Yang pertama itu materi ya. Jadi materi apa yang kita perlukan ya kita pelajari dulu. Kalau kita mau menyuluhkan tentang nafsa, berarti kita perlu materi tentang nafsa, meliputi definisi, kemudian golongan-golongan nafsa, kemudian tanda dan gejala penyalahgunaan nafsa, pencegahan nafsa, dan rehabilitasi nafsa. Itu kita perlu cari dulu materinya. Kemudian yang kedua, kita perlu membuat perencanaan ya, SAP, Satuan Acara Penyuluhan. Bisa kita tuliskan di dalam sebuah tulisan ya. Jadi ini saya sudah membawa contoh ya, SAP ya. Kalian semua sudah pada tahu SAP semua tahu? Nah, SAP seperti ini ya. Ini contoh bentuk SAP. Jadi di sini ada seperti ini ya. Ini ada apa, mata kuliahnya apa, kemudian nafsa tentang apa, terus di mana, kapan, berapa lama, siapa yang memberikan penyuluhan, kemudian ada tujuan umum, tujuan khusus. Nah, ini. Kemudian ada lanjutannya, ini ada materi terlampir ya. Terlampir dan di sini ada lampiran materinya. Kemudian ini ada kolom-kolom begini ya. Tabel, ada kegiatan, ada respon peserta, ini waktunya ini. Ini disusun seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian juga dilampiri ya. Ini apa? Dilanjutkan juga keterangan SAP tadi, ada medianya berupa apa? Misalnya leaflet, misalnya PowerPoint, atau kemudian metode bisa ceramah, kemudian bisa tanya jawab, kemudian evaluasi nanti terlampir. Evaluasi itu tanya jawab, bisa secara lisan atau bisa secara tertulis. Kemudian ini daftar pustaka, tempat kita membuat teori dari ini, dari mana kita ambilnya, daftar pustaka.
Nah, ini lampiran materinya. Ini materi tentang nafsa yang saya ambil ya. Jadi kita perlu belajar dulu, membaca dulu materi-materi yang akan kita sampaikan nanti. Kemudian tadi medianya ada berupa, nah ini contoh leaflet atau brosur atau informasi dalam bentuk tulisan. Nah ini contohnya seperti ini. Ini hanya sekedar contoh saja. Nah, nanti bisa dibuat lebih bagus ya. Jadi kita perlu menyiapkan seperti itu. Ini persiapan yang tadi SAP-nya. Kemudian yang berikutnya kita menyiapkan alat bantu yang lain. Misalnya, ya, kalau kita mau menyuguhkan nafsa kepada orang banyak, kita perlu sound system, kita siapkan sound system. Kita perlu LCD, siapkan LCD ya. Kita perlu tempat ya, tempat yang representatif, kita siapkan tempatnya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kontrak waktu. Nah, jadi siapa yang akan kita berikan penyuluhan, kita kontrak waktu dulu. Nah, contoh seperti ini. Kita nanti akan praktikum jam 3, ya mungkin lebih dikit ya mungkin nggak apa-apa karena ya mungkin ada perjalanan tapi saya sholat dulu juga. Jadi ada kontrak waktunya sehingga antara yang mau memberikan penyuluhan dengan yang diberikan penyuluhan itu sudah ada konsensus perjanjian bahwa nanti akan diberikan penyuluhan. Sehingga nanti sama-sama menyiapkan diri, penyuluhnya menyiapkan diri, materi dan sebagainya, penerima informasi juga menyiapkan diri ya, alat tulis dan sebagainya. Nah, itu tentang teori-teori dari penyuluhan kesehatan mengenai nafsa. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Baik, kalau belum ya kita akan melakukan simulasi ya. Jadi ini misalnya kita penyuluhan kesehatan ya nanti. Sebentar, stop dulu sampai sini ya.